Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enisa Agatha Rofiani, mahasiswi manajemen dakwah semester 5 IAIN Pekalongan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana sih sikap seorang muslim ketika menghadapi suatu permasalahan. Nah, adanya video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah problem solving. Sebagai manusia, tentu dalam kehidupan sehari-hari pasti memiliki permasalahan. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana sikap seorang muslim ketika menghadapi suatu permasalahan. Sebelum berbicara tentang seorang muslim, maka kita berbicara secara global terlebih dahulu ya. Ada beberapa reaksi umum seseorang ketika dia mendapatkan suatu masalah, terlebih masalah berat dalam hidupnya, seperti menangis, marah, pesimis, meminta bantuan orang lain, menyalahkan diri sendiri ataupun lingkungan, cemas, menghindar dari suatu permasalahan, dan yang paling parah yaitu melakukan pelampiasan terhadap hal-hal yang negatif, seperti dengan meminum obat-obatan atau narkoba, melukai diri sendiri, bahkan yang lebih parah itu bisa sampai bunuh diri. Naudzubillah min dzalik ya, kita sebagai seorang muslim. Kemudian bagaimana sih sudut pandang atau cara pandang kita sebagai masyarakat muslim terhadap suatu permasalahan? Yang pertama, memandang masalah sebagai bukti dari kasih sayang Allah, entah itu berupa ujian atau sebuah peringatan. Contohnya seperti ini. Ketika ada seorang pengusaha sukses dalam suatu perusahaan, itu merupakan nikmat yang Allah berikan. Nah, dalam mengelola perusahaan tersebut terjadi beberapa permasalahan sehingga menyebabkan perusahaan itu bangkrut atau gulung tikar. Sebagai seorang muslim, kita itu bisa memilih, kita bisa melihat kejadian itu sebagai ujian atau sebagai peringatan. Mungkin yang pertama dikatakan ujian, Allah ingin menguji bagaimana sih kita sebagai seorang muslim ketika dikasih perusahaan itu yang bangkrut. Akankah kita tetap mengingat Allah atau justru malah akan menyalahkan keadaan? Yang kedua sebagai peringatan, barangkali kita kurang untuk bersyukur, kita kurang untuk melakukan sedekah, melakukan zakat, sehingga hak-hak mereka yang ada pada kita itu kita lupakan, kita abaikan. Itu sebagai peringatan Allah kepada kita. Terus yang kedua, menganggap suatu masalah sebagai media atau cara Allah untuk meningkatkan derajat atau status kita sebagai hambanya. Contohnya ketika kita mencari ilmu. Ketika kita mencari ilmu, kita pasti memiliki permasalahan-permasalahan, entah itu sulit memahami ilmu atau permasalahan-permasalahan lainnya. Mungkin permasalahan ekonomi, permasalahan pertemanan, itu juga mempengaruhi seseorang ketika mencari ilmu. Namun, Allah menjanjikan bahwa ketika seseorang itu memiliki ilmu, maka Allah akan angkat derajatnya. Nah, di sini permasalahannya kita kesulitan dalam proses mencari ilmu, namun setelah kita memiliki ilmu, maka Allah mengangkat derajat kita sebagai seorang hamba yang berilmu. Kemudian yang ketiga, mempercayai bahwa Allah memberikan masalah sesuai dengan kemampuan hambanya. Ada ayat atau hadis ya, saya sedikit lupa, yang menjelaskan bahwa Allah itu tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Jadi semisal kita sekolah, kita kuliah, kita mendapatkan pembelajaran, lalu kita dikasih suatu permasalahan, kita memiliki masalah dalam proses pembelajaran. Itu Allah yakin bahwa kita bisa melewati masalah tersebut, karena Allah tidak mungkin memberi kita cobaan, memberi kita masalah di luar dari kemampuan kita. Kita mampunya seperti apa itu Allah lebih tahu. Jadi kita ya harus
harus optimis, kita tidak boleh menyalahkan keadaan, apalagi kita menyalahkan Allah. Kemudian yang keempat, meyakini bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Seperti dalam ayat Al-Qur'an, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka bersama kesulitan sesungguhnya ada kemudahan. Contohnya, mahasiswa ketika seorang pelajar SMA berlomba-lomba untuk bisa kuliah di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Itu banyak sekali kesulitan-kesulitan yang diperoleh, mulai dari materi yang sangat banyak, mulai dari persaingan, terus kuota peserta. Nah, itu memiliki kesulitan yang luar biasa sulitnya. Namun setelah lulus dari STAN, kita langsung terjamin kehidupannya, terjamin dalam kerjanya. Nah, itu termasuk setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Gini loh, sulit dalam masuknya, kita melakukan tahapan untuk lolos ke STAN-nya itu sulit, tapi setelah kita lulus, kita memiliki kemudahan, yaitu berupa jaminan kerja dan jaminan kehidupannya. Kemudian itu tadi merupakan cara pandang muslim. Kita harus memandang masalah itu menjadi 4. Yang pertama, kita memandang masalah sebagai bukti kasih sayang Allah. Yang kedua, kita harus menganggap masalah merupakan media atau cara Allah untuk meningkatkan derajat kita. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa Allah memberikan masalah tidak melebihi batas kemampuan hambanya. Dan yang keempat, setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kita lanjut, sikap ideal seorang muslim dalam menghadapi suatu permasalahan. Ada 8 poin yang harus kita terapkan sikap ideal kita sebagai muslim dalam menghadapi masalah. Yang pertama, yaitu bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Sebagaimana ada ayat Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata, sesungguhnya ketika kamu bersyukur, maka kami akan menambah nikmat kepadamu. Jadi ketika kita mendapatkan nikmatan, kita harus bersyukur kepada Allah. Minimalnya kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Maka kenikmatan lainnya dengan otomatis pasti Allah tambahkan kepada kita. Yang kedua, bersabar ketika mendapat musibah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalat. Wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Ketika kita sabar, apalagi ketika sabar dalam menghadapi masalah, maka itu dapat menolong kita dari rasa emosional kita. Karena tidak dipungkiri, ketika seseorang dalam keadaan bermasalah, itu pasti rasa emosionalnya itu bergejolak sehingga sulit untuk mengendalikan rasa sabar. Yang ketiga, beristighfar ketika tergelincir dalam dosa kecil ataupun dosa besar. Kita harus bertaubat kembali kepada Allah. Kita tidak boleh menyepelekan dosa sekecil apapun. Paling tidak kita bertaubat kepada Allah minimalnya dengan mengucapkan kalimat istighfar. Kemudian yang keempat, optimis tatkala menghadapi masalah. Optimis di sini yaitu kita yakin kita bisa dan mampu, karena kembali lagi ke yang tadi, bahwa Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Terus yang kelima, ikhtiar atau berusaha menyelesaikan masalah. Nah, kita harus berusaha bagaimana sih masalah ini harus bisa diselesaikan, dipecahkan. Tidak boleh sekedar tidak boleh lari dari masalah atau pasrah. Pasrah boleh, pasrah itu tawakal ya, nanti setelah ini. Tawakal boleh, tapi harus disertai dengan usaha. Karena Allah tidak akan mengubah keadaan
jika hambanya tidak ada niatan untuk merubahnya, seperti itu. Terus yang selanjutnya tawakal. Nah, setelah kita berusaha melakukan ikhtiar, mungkin dengan melakukan bagaimana sih masalahnya bisa selesai, kita harus diselingi dengan tawakal, yakin dan percaya kepada Allah. Selanjutnya yang ketujuh yaitu qanaah. Qanaah itu menerima segala sesuatu dengan lapang dada, baik itu baik ataupun buruk. Seperti pada salah satu ayat Al-Qur'an ya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu merupakan sesuatu yang buruk. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kita tidak boleh, ya Allah saya kok mendapat masalah seperti ini ya, sedangkan teman saya tidak, berarti Allah itu tidak sayang sama saya. Membeda-bedakan, tidak. Karena yang mengetahui buruk baiknya kita itu Allah. Mungkin kita benci sekali dengan sesuatu itu, padahal menurut Allah itulah yang terbaik untuk kita. Maka kita harus bisa berqanaah menerima apapun kehendak dari Allah. Terus yang terakhir, tidak putus asa. Ud'uni astajib lakum, dengan cara berdoa. Maka ketika kita mendapat suatu masalah, sikap ideal yang bisa kita lakukan dan kita terapkan yaitu pertama, bersyukur ketika mendapat nikmat, bersabar ketika memperoleh musibah, beristighfar ketika melakukan dosa, optimis ataupun yakin, kemudian ikhtiar, selanjutnya ada tawakal, terus qanaah, dan yang terakhir tidak putus asa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.